tidak lama itu juga dijual. Kalau tidak punya keinginan menjaga. Tapi yang namanya pengetahuan, sampai kapanpun, meskipun kita sudah tutup usia sekalipun, pengetahuan itu akan terus terbangun. Makanya di dalam rangkaian Dhamma Cakra, kenapa ini penting? Karena penggambaran Dhamma itulah yang akan membawa pada akhir penderitaan. Jadi penggambaran Dhamma itu penting. Bayangkan ibu bapak, kalau seandainya Sang Buddha bertemu dengan Pancawakya, kemudian semuanya diam, apakah kondanya bisa menembus dalam? Kenapa Bante tidak mengulang 3 peringatannya? Sudah diulang oleh 2 pembicara sebelumnya kan? Pak Bima sudah berbicara, Romo Iwan sudah berbicara, kan Asada memperingati 3 peristiwa. Khotbah pertama, terbentuknya sangga dan lengkaplah tira. Jadi saya tidak usah ulangnya lagi, karena tadi sudah. Intinya apa? Bayangkan, saya ajak Anda membayangkan, bayangkan kalau seandainya Sang Buddha datang ke Taman Rusa Isi Patana, kemudian Sang Buddha sampai di sana kemudian diam. Apakah Pancawakya yang dipimpin oleh Bondanya ini bisa memperoleh keberhasilan? Apakah mata Dhamma yang ada pada Bante Bondanya bisa muncul? Tidak. Bagaimana Bante Bondanya bisa menjadi pemasuk arus? Bahkan akhirnya kelima Pancawakya ini bisa menjadi seorang arahat, dimulai dari mau mendengarkan. Dan salah satu penting, rupanya ada di Dhamma-loka. Ini mudranya adalah cakra. Ini artinya adalah Dhamma Cakra Mudra. Mudra tentang pengguliran cakra Dhamma. Jadi kalau ingin tahu mudranya kayak apa, seperti apa yang terjadi. Ini adalah mudra tentang bagaimana Sang Buddha membangun Dhamma. Jadi kalau kita ingat rupa ini, lihat wihara Dhamma-loka ini, kita sebenarnya diingatkan mendengarkan Dhamma itu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Bahkan akhir dari penderitaan itu dimulai dari mau Maka di saat kita melakukan puja bakti, ada seri Dhamma. Apakah dari Bante, sama merah, apa silang, termasuk orang-orang Pandita, termasuk upasaka-upasika. Ketika apa yang diceritakan tentang Dhamma, maka ini akan membawa manfaat. Disebutkan di dalam Dhamma Sawanang Nisansa, manfaat kalau kita mendengarkan Dhamma. Yang pertama adalah Asutang Sunati, mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Sutang Payodawati, memperjelas apa yang sudah didengar. Kangkang Wiparati, menghilangkan keraguan-keraguan. Diting Ujung Karoti, meluruskan pandangan yang keliru. Dan Cita Masa Pasidati, hati seseorang setelah mengerti Dhamma, dia akan bergembira. Kenapa bisa bergembira? Karena dia sudah tahu arah yang benar. Yang semula tersesat, tahu-tahu dapat petunjuk, kira-kira bagaimana? Anda mau keluar dari gang yang ada di gangkatan rami. Masuk sana buntu, ke situ buntu, apalagi ada pengacoran jalan. Tapi ada yang bilang, ibu, bapak tidak lurus, tempat itu sudah jalan sangat panjang. Oh, mendengar itu, apakah dia sudah sampai? Belum. Mendengar itu dia bergembira. Cita Masa Pasidati,
Jadi kalau ibu bapak mau mendengarkan dhamma yang dilandasi dengan keyakinan, maka banyak keberkahan yang akan kita peroleh. Tapi kenapa Bante? Di era modern ini sangat sedikit yang tertarik belajar dhamma. Maaf saja ya, karena kita ini asalnya terlalu padat. Ibarat kata orang lapar disuruh belajar, pilih mana? Orang lapar disuruh belajar, pilih mana? Kalau dia tidak diedukasi, dia terus mencari makan, dan akhirnya dia lupa belajar. Kira-kira tahap hidupnya meningkat atau menurun? Kalau yang dipikir adalah, saya tidak ada kaitannya dengan kampanye, tidak ada kaitannya dengan kampanye, tapi ini menggugah. Kenapa? Karena pintu India kita diminta makan semua masalahnya. Mata pengen nonton TikTok, mata pengen nonton YouTube. Di sini nonton Bante Attagiri dong. Kira-kira masih betah kok, udah bosan tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena kita pada dasarnya itu masih levelnya belum sampai di sana. Maka kalau kita ngomong apa adanya, saya tidak menyinggung Anda. Kalau tersinggung itu urusan Anda. Tapi yang jelas kita semua yang masih butuh jalan ini bukan menggemari pengetahuan, tetapi lebih menggemari kesenangan diri. Saya ngomong apa adanya di sini. Karena memang dhamma cakranya ini adalah pembelajaran supaya orang menggugah ibu bapak. Sudah bertahun-tahun, masa tidak ada desa nanti? Kok lama? Tapi giliran koko-koko di rumah tetangganya sampai jam 11, besok nyambung lagi nggak? Udah malam ini. Udah mau pamitan, mau pulang. Itu ada begini, nyambung lagi. Tahu-tahu 1:30, mau pulang. Tahu-tahu hampir 3:30. Setahun kan udah 3:30 sampai pagi. Giliran dhamma desa 30 menit. Maaf ya. Saya mau ngomong apa adanya. Kenapa Bante katakan begini? Supaya kita mau berubah. Dimulai dari mendengar, di situ ada perubahan. Dari mendengar, di situ ada perubahan. Jangan sampai kita levelnya dengan makan. Bahkan kita tidak ada makan, tapi indria itu nanti makan semua. Mata pengen bentuk yang indah, telinga pengen suara yang merdu, hidung pengen aroma yang menyenangkan, lidah pengen makan, kaki butuhnya makan. Semua tadi ketika pembawaan dhamma tidak tersampaikan ilmunya karena kondisi batinnya belum siap. Itulah kenapa Sang Buddha sebelum Sang Buddha membabarkan dhamma perlu ibu bapak ketahui. Karena dari sekian banyaknya makhluk bisa dibilang 90%. Saya tidak ngomong 100%. Karena di Sutta disampaikan ada sendiri debu, berarti kan tidak sampai 100%. Dari 90% itu sebetulnya masih belum siap mendengarkan dhamma, masih belum siap. Kenapa? Karena secara internal ketenangan belum ada. 90%-nya apa Bante? Nandiraga, Ponobhalika, Tata Binandi. Nandiraga apa? Masih gemar dengan kesenangan indriawi. Ponobhalika ingin lahir lagi, pengen lahir lagi. Tata Binandi habis ini cari tempat lain. Makanya tidak bisa keluar dari samsara. Dikasih tahu ngeyel, dikasih petunjuk, tidak mau tahu. Bagaimana bisa keluar dari samsara ini? Bagaimana? Makanya ketika ibu bapak di saat asana puja, ini adalah momen keberkahan. Berkahnya dari mana Bante? Satu, kita melakukan puja kepada Pitrata.
Jadi kita melakukan puja kepada pihak lain karena membuat karma baik. Kalau kita memuja, apa pahalanya puja itu? Puja itu mendatangkan hidayah sukaya, mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kenapa seseorang itu tidak ada kehidupan yang sejahtera? Kenapa tidak ada kebahagiaan? Dia lupa puja. Dan orang tahu puja adalah ritual, tidak diambil ilmunya. Datang kepada Sang Buddha, pasang bio, nyalakan lilin, terus pulang. Ilmunya Sang Buddha tidak ada. Padahal puja itu adalah rangkaian untuk mendekatkan. Kalau dekat itu harapannya nular. Kalau kita dekat-dekat orang kaya, harapannya apa? Supaya kaya. Betul nggak? Kita dikasih tahu itu. Kita jangan ngomong dulu, kamu itu kaya, sana dekat-dekat. Siapa tahu dapat angpau. Kalau tahu engkaunya kaya, kan dideketin. Artinya apa? Orang yang mendekat pasti dia mengharapkan pamrih. Pamrih yang tidak pernah habis adalah pamrih berupa ilmu. Makanya ketika orang mendekatkan, jadi kalau orang mau sukses kan harus berasosiasi. Ini dalam bahasa motivator yang pernah saya ikuti. Mau jadi orang kaya mesti sering-sering berkumpul dengan orang kaya. Mau semangat mesti berkumpul dengan orang rajin. Mau pinter harus kumpul dengan orang pinter. Doanya mau kaya, kumpulnya sama orang tidak kaya. Baru mau berintis usaha bilangnya begini, tetangga itu sudah pada buka, ngapain kamu buka? Tapi kalau orang kaya sudah buka, dia kan mana ada tempat bisa dibuka lagi. Cara berpikirnya sudah beda. Nah, dengan kita puja dekat kepada Sang Buddha yang Maha Suci, tujuannya supaya apa? Tertular kesuciannya. Terus Sang Buddha tidak kaya banget, kaya. Kita bisa bangun di hari ini karena ada Sang Buddha. Kaya ada Sang Buddha. Kaya, Borobudur dibangun untuk siapa? Borobudur dibangun untuk siapa? Ya untuk Sang Buddha. Kalau itu dibangun untuk Romo Iwan mungkin tapi yang tadi yang kita datang ke Borobudur, lihatnya siapa? Sang Buddha. Bangunan mewah yang dibangun dari waktu yang sangat lama itu dipakai untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Tujuannya apa? Sama. Ketika kita datang ke Borobudur, di situ juga ribuan ilmu. Datang ke Borobudur cuma foto, pasang status. Sekarang ini posisi di Borobudur. Borobudur cerita apa? Nanti setting aja di Google. Jadi kita itu levelnya hanya pada pemakanan indriawi. Pasang status happy, tidak tahu dapat ilmunya. Padahal Borobudur sejuta ilmu. Makanya kan dikatakan Borobudur itu selain monumen bersejarah, ini juga sejarah tentang kepandaian penduduk kita yang ditulis dalam bentuk relief candi Borobudur. Kalau datang ke sana mengambil apa? Mengambil ilmu. Karena siapapun yang punya ilmu, maka dimanapun dia bisa menyelesaikan persoalan. Makanya Dharma itu adalah ilmu. Ilmu itu diibaratkan seperti lampu. Tempat gelap bisa menjadi terang, tidak usah benci sama kegelapan. Dengan sendirinya kegelapan itu akan hilang ketika cahaya dinyalakan. Kenapa di rangkaian hari besar itu ada derma berupa lilin? Ini tidak ada kaitannya endorse dengan Wihara Dhamma. Ya, saya lihat pengumuman bagi yang mau berpartisipasi dalam puja lilin, silakan. Saya lihat posternya sebagian orang tidak mengetahui. Ya, sebagian orang tidak mengetahui. Apa manfaatnya kalau kita datang membawa puja di hadapan Ratana dengan cahaya?
kita akan memperoleh pengetahuan. Jadi kalau kita melakukan puja, aspirasinya apa? Semoga dimanapun saya berada, semoga saya selalu di jalan yang terang. Tapi kan mahal kan deh, 50.000 masa 11 itu Anda tahu di konten berapa? Tidak usah kaget kalau saya sebutkan jutaan, apalagi tinggi manusia. Nanti kalau dapat ada jasa survei kok Agung dan nah, ini kan teman-teman sendiri kan, kita bisa cek berapa nilainya. Ini ada 50.000 ribet. Nah, padahal kalau ibu bapak melakukan ini adalah awal daripada memahami, dan di situ kita bisa beradi harap. Akhirannya apa? Semoga dimanapun saya berada, saya selalu berada di jalan yang terang. Ngasih ilmu berupa penerangan dimanapun orang itu tidak akan kekurangan penerang. Makanya kalau kita ada lampu, fungsinya apa? Dimanapun kita berada, maka kita di keluarga yang terang, bukannya sebentar-bentar mati lampu. Ya, itu juga tidak ada kebetulan di dunia ini. Maka momen asada ini mengingatkan apa? Yang pertama, melakukan puja, membuat karma baik, dan yang kedua, waktunya kita menjalankan. Dan apa yang diuraikan oleh Sang Buddha tidak lain adalah memberi kesadaran kepada kita. Kita pengen menderita atau kita ingin mengakhiri penderitaan? Kalau ditanya, pengen menderita atau pengen mengakhiri penderitaan? Ingin bahagia atau pengen menderita? Ingin bahagia atau pengen menderita? Bahagia. Dan kebahagiaan levelnya ada 3. Pilih level 1, level 2, level 3. Tunggu dulu Pak. Ya. Sang Buddha sudah menunjukkan jalan. Ingin bahagia atau ingin menderita? Ingin bahagia. Pertanyaan berikutnya, level kebahagiaan ada 3. Pilih yang mana? Yang pertama, level kebahagiaan disebut dalam bahasa Pali namanya amisasuka. Amisasuka itu adalah level kebahagiaan yang kita nikmati sehari-hari, yang baunya amis. Namanya amis. Kenapa? Kalau dituruti, endingnya meninggalkan kesedihan. Dari mana munculnya amisasuka Bante? Kebahagiaan yang muncul dari kesenangan, 5 kali kesenangan. Ini endingnya pada kesedihan. Gampang promol, senang, tanpa selesai. Pertunjukan berapa bayarnya? Saya tanya nih, udah tidak ada di sini. Mungkin saya salah tempat kali. Maka biasanya kalau saya ke sana Koreren, Gunung Sindur, daerah-daerah sana. Sini masih ya? Masih Bante. 15. Rencananya setahun. Mahal ya. Terus Bante bilang, nonton ada di itu. Kan gak seru Bante. Tuh, kebahagiaan yang muncul dari indriawi namanya level kebahagiaan ini disebut dengan saat amisasuka. Amis. Kata kuncinya amis. Kalau Anda makan, yang amis biasanya makan apa? Sudah makan, ambil pakai cabai ya, pakai nasi, kalau penyet gitu. Biasanya kalau saya bilang saya pernah ngitung nih, ini 2 tahun dari Muslim sampai Gunung Sindur, saya pernah ngitung orang jualan pecel lele itu ada 20 mes. Ya, mesti panjang itu. Saya hitung aja. Ya daripada saya ngantuk di mobil ya. Bayangkan ibu bapak, kalau makan amis, ya makan itu pecel lele. Saya dulu juga pernah, sekarang mendadak. Kenapa? Karena ternyata bukanya sore ya, mendadak. Jadi ya kan.
sudah dicuci pakai itu. Kira-kira kalau pergi kondangan dengan tangan Anies sendiri percaya diri nggak? Meskipun itu kebahagiaan, tapi ini masih membawa penderitaan. Memang bahagia, dan orang tahunya bahagia nggak ini, tahunya ya ini dibuat menderita ya oleh ini. Gengsi hidup, ya kan ada guyonannya. Boleh tekor, yang penting iya, asal tekor yang penting jadi orang berani tekor yang penting tersohor, tapi syarat tersohornya cuma berapa? Sebenarnya dilupakan orang. Dan ini harus disadari ya, jangan dikit-dikit yang penting kan tersohor kan. Memang kebahagiaan ini yang orang tahu, nggak ada yang lain, apalagi zaman sekarang. Orang zaman sekarang yang dia tahu ya kebahagiaan ya ini 5 tali kesenangan, dan Sang Buddha menunjukkan ada bahagia yang lebih dari 5 tali kesenangan. Apa di atas dari Sang Sasuka? Setelah seseorang tahu bahaya dari kesenangan indriawi, seseorang akan meningkatkan kualitasnya, memiliki perilaku yang baik, memiliki pengendalian pikiran yang disebut dengan Sami Sasuka, kebahagiaan yang tidak berbahaya. Kalau Anda punya perilaku yang baik, kalau Anda punya pikiran yang baik, kira-kira muncul penyesalan enggak? Enggak. Enggak pakai 50 juta. Enggak pakai 50 juta. Anda punya perilaku yang baik, Anda punya pikiran yang baik, setiap saat Anda akan bahagia. Bahkan meskipun kita belum menjadi orang suci, kita masih lahir kembali pun juga tidak mungkin di alam menderita. Tapi kalau kebahagiaan Sami Sasuka yang bermata kail yang 5 ini bisa membawa pada neraka. Kok bisa Bante? Bisa ribut sama saudara itu gara-gara tanah beda semeter aja. Iya, bisa ribut. Nanti botol-botol bencinya tak bawa sampai mati. Kira-kira lahir di mana? Neraka. Tipu sana, tipu sini demi apa? 5 kali kesenangan. Menipu sana, menipu sini demi kesenangan. Kira-kira lahir kembali di mana? Alam peta. Tapi kalau seseorang itu punya perilaku yang baik, punya pikiran yang baik, di dunia ini dia akan berbahagia, di dunia nanti dia akan berbahagia. Tapi umumnya orang tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik tadi? Karena masih berada di tempat yang gelap. Kalau orang di tempat yang gelap, kira-kira jadi kasih tahu enggak? Dia mau piringnya kotor, dikasih tahu, cik piringnya kotor. Enggak, temennya juga pakai semua kok. Tapi ketika lampunya menyala, dia tahu piringnya kotor, kira-kira rela dari dicuci. Rela. Sama juga dengan kita. Kalau kita mau meningkatkan kualitas diri kita, kita juga harus rela. Jadi orang baik rela enggak? Ini pada tanya nih, bukan meditasi nih. Jadi orang baik rela enggak? Rela. Ada sebagian yang tidak rela. Ketika dikasih tahu, boleh orang itu berubah dari dulu, ya jangan marah-marah, jahat sama orang. Bilangnya apa? Yang marah, yang jahat tidak ada saya kok, tapi banyak. Artinya apa? Diminta untuk jadi baik pada dasarnya masih tidak rela. Buktinya apa? Ngajak-ngajak tuh. Anda tahu nggak Bante? Bukan hanya saya Bante yang suka marah-marah. Bante tahu kan kalau pelihara zaman dulu itu yang biasanya dulu itu juga suka marah-marah. Tambah lagi yang di luar itu juga sama Bante. Jadi kalau Bante kasih nasihat jangan saya aja, yang lain juga. Kalau karma baiknya berbuat dia, kok malah dilimpahkan kepada yang lain. Jadi kalau ada orang kasih tahu Anda, itu anggaplah karma baik sedang berbuat. Jadi kalau ada keliru yang kurang dikasih lihat kepada Anda, itu berarti Anda punya karma baik
baik. Kenapa? Anda diperhatikan. Jadi ada kebahagiaan yang kedua. Di atas dari kebahagiaan indriawi ada kebahagiaan namanya tanpa aib, disebut samisa suka. Ada yang lebih tinggi lagi daripada samisa suka, adalah nir. Yang pertama tadi amisa suka, yang kedua adalah nir amisa. Sebenarnya yang kedua itu nir amisa, saya salah menyebut. Yang kedua namanya nir amisa. Tapi yang ketiga namanya adalah nir amisatara. Jadi nomor satu tadi amisa suka atau samisa suka, yang nomor dua adalah nir amisa, yang nomor tiga yang lebih tinggi namanya nir amisatara. Nir amisatara itu adalah pencapaian nirvana. Kalau Anda punya perilaku baik, pikiran baik, itu namanya nir amisa. Belum sampai nir amisatara yang paling tinggi. Nah, Sambuddha kasih tunjuk supaya apa? Kita ini bisa meraih yang lebih tinggi. Masa dari dulu-dulu cuma itu urusan makan terus? Ya kan? Kita ini kan kalau udah naikkan kualitas kan kita cuma hidup lahir cuma ngurusin urusan rebutan, urusan makan. Kalau ditanya, Anda pagi-pagi mau ngapain? Kerja. Terus kerja dari apa? Duit. Terus duit dipakai untuk apa? Makan. Kenapa Anda untuk-untukkan orang? Demi duit kan? Nah, kalau duit supaya apa? Makan. Jadi ceritanya orang hidup ribut sana ribut sini, urusannya ya, orang itu carinya makan. Nanti kalau datang sampai makanannya, dia ambil makanan punya orang, rebutan makan. Ini saya baca berita, notifikasi itu keluar di Jawa Barat. Jawa Barat ini kan Bantul. Jawa Barat, gubernurnya mantul. Orang dua tebuannya ada makan gratis. Rebutan makan. Nanti dibaca dalam beritanya. Mati 3 atau berapa? Iya benar. Aku santai dari sini. Tidak usah terkejut. Ada orang komen demi sepiring nasi nyawa taruhan. Kok bisa begitu Pak? Karena berpikir inilah kebahagiaan. Nanti baca. Hari ini kayak barusan. Ini waktu tunggu di luar. Ada yang pingsan berapa, yang meninggal berapa, karena hajat kaki berdorong. Supaya Anda tidak ketinggalan zaman. Saya kasih tahu ini Anda tidak ketinggalan zaman. Menunjukkan kepada kebenaran bahwasanya kita dibuat menderita itu baru kebahagiaan yang pertama kok. Yang samisa suka. Relevansinya ada contohnya. Anda bisa lihat. Dan kita kalau tidak mengerti dhamma, kita harus belajar dhamma. Supaya apa? Meningkat. Supaya apa? Dari yang samisa suka menjadi nirhamisa. Punya perilaku yang baik, punya pikiran yang baik. Nah, momen asada apa yang ditunjukkan oleh Sambuddha? 4 kebenaran Arya ini menggugah kepada kita. Pengen bahagia atau pengen menderita. Ini esensi ajaran Sambuddha. Nibbana para suka. Nibbana dan kebahagiaan yang tadi Sambuddha saya tunjukkan. Sebelum Sambuddha membabarkan dhamma, orang itu hanya baru bisa mencapai alam Brahma. Tidak ada yang bisa mencapai lebih. Sebelum Sambuddha membabarkan dhamma, seperti alam udara itu cuma sampai di alam yang ini susah. Saya ngomong cuma 1% itu susah loh Bapak. Ya. Alam akin cana yatana, newasanya naksana yatana ini tidak gampang. Meditasi dengan objek kekosongan itu tidak gampang. Apalagi meditasi dengan objek bukan pencerahan juga bukan pencerahan. Nyebutnya dia sudah susah. Tetapi Sambuddha yang mengajarkan yang lebih daripada itu, yaitu pencapaian iman. Dan jalan untuk mengakhiri penderitaan itu seseorang harus meninggalkan kesenangan indriawi.
Kenapa? Apa kaitannya pada kesenangan indriawi? Kesenangan indriawi itu membuat orang jadi mabuk. Mabuk itu apa? Lemah kesadaran. Kalau seandainya puja bakti jam 7 ini berlangsung, terus Anda tadi di rumah makannya kebanyakan dimakannya kebanyakan, kita lihat saudaranya datang dari mana bawa pecelelnya banyak gitu ya, bawa makan banyak, punya juga heboh ya. Kemudian setelah itu sampai dihari duduk di kursi sambil bersadar, tambah lagi ada kipas angin berjalan, pembabaran damai yang teringat cuma yang terakhir, sabe. Terus bilangnya apa? Kok malam ini bantai kok caranya cepet? Jadi sepanjang mulai dari kamu rasa, dia udah lupa. Karena kenapa dia terbangun? Karena nasinya sudah turun, baru terbangun. Nah, kenapa di dalam praktek dhamma itu kita juga diminta untuk mengurangi kesenangan ini supaya kita siap belajar. Karena pintu indriawi ini kalau dipenuhi kita jadi mabuk. Kalau mabuk kita jadi lemah kesadaran. Kalau lemah kesadaran kita tidak bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar bagaimana bisa berpikir? Karena orang bisa mikir syaratnya dia harus dengar. Cik, ambilkan ember. Coba kalau udah dengar. Bisa ngambil ember itu? Cik, ambilkan ember. Ember oleh kemudian ada temannya nyamperin kembali, ambil dia itu ibu dia pantes. Saya bilang tadi kok udah mikir-mikir, saya udah teriak-teriak, udah dengar-dengar. Nah itu dia. Makanya kenapa di dalam ajaran Sambuddha 4 kebenaran Arya ini dalam praktek nanti di dalam sila sekalipun ada indriya samvara, ada bojana matanya, ukuran mata. Kenapa? Karena kesenangan indriya ada langkah awal yang mesti diselesaikan. Tapi kalau kita masih gemar dengan kesenangan indriya, maaf kata, mendengarnya agak sulit. Anda bisa survei dari yang hadir ini. Benar nggak? Mendengarkan gampang nggak? Tapi kalau ngapalin lagu-lagu inisiasi jari-jari itu lebih tapi kebenaran Arya baru 2 hari lalu. Jadi langkah yang pertama meninggalkan kesenangan indriawi. Nah, setelah seseorang mampu mengatasi kesenangan indriawi, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kesenangan indriawi ini tidak boleh dilakukan, terus apa yang harus dilakukan? Sila samadhi. Punya perilaku yang baik itu kebahagiaan yang benar. Maka siapapun yang punya perilaku yang baik, dia tidak akan dicela siapapun. Bahkan orang yang mencela sekalipun akan terkena karma buruk. Ibarat kata orang melempar debu, tapi lemparnya ke atas, kelip-lipan. Makanya kalau ada orang punya perilaku baik, jangan coba-coba digosipkan. Tahu nggak dia itu rajin angkat sila? Dia itu kan melakukan itu supaya dapat jodoh. Lalu dia menjalankan praktek sila dengan baik, digosipkan. Jangan menyerang orang yang punya sila yang baik. Jadi kalau ahli uposatha begini ada yang menjalankan sila, jangan digosipkan. Apalagi gosipnya yang tidak baik. Abang di atas sila itu kan karena ini sudah tanggal tua. Tanggal berapa sekarang? Ini malah sengaja belum tua ya. Ada orang punya perilaku baik malah digosipkan dengan hal-hal bikin karma. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena orang yang punya sila yang baik ini adalah dia sedang membuat perlindungan. Ditambah lagi dia praktek samadhi. Jadi kalau ada orang meditasi itu, kalau Anda belum bisa, tidak usah kemudian ada pleset-plesetin.
main gitar bola, situnya aja yang gampang bobo, makanya kayak kaitan begitu. Kalau ada dengar orang lain meditasi ya, sadu, saya ikut bahagia. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak ada respect dalam pelatihan. Jadi setelah seseorang meninggalkan kesenangan indriani, orang kemudian praktek sila. Dengan sila dia akan menunjang samadhi, dengan samadhi seseorang akan berkembang di dalam kebijaksanaan. Demi apa Bante? Kalau sila samadhi ini bisa disempurnakan, maka seseorang bisa mencapai yang tertinggi, yaitu niramisata. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, kita harus korbankan samisa-suka dulu. Jadi datang ke wihara ini Anda sudah berkorban samisa-suka. Biasanya di rumah ada selonjoran. Sekarang saya sinetron ada CCTV. Soalnya beda zamannya. Zaman saya dulu sinetron, zaman sekarang ada YouTube. Zaman saya kan dulu kan sinetron. Bante hari ini saya tidak ke wihara. Lalu kenapa? Oh lagi seru-serunya mak lampir. Jadi di hari apa sila sekalipun masih ada tuh nongkrong mak lampir tuh. Ya mak lampir, tersanjung lah semuanya. Zaman-zaman dulu tuh, zaman tahun 2000 ke bawah lah. Ya, 2004, 2003 nya kan itu 20 tahun yang lalu tuh. Tidak terasa kita sudah jadi orang tua. Bayangkan. Jadi untuk praktek yang lebih kita harus mau berkorban. Ya, tapi kalau kita datang ke wihara tidak mau, bagaimana kita bisa mencapai niramisatara, apalagi niramisasuka? Kita hanya sibuk, hanya urusan 5 kali kesenangan. Ke wihara ada 4 kali. Hari Kartina, Galisa, Asada, Puja. Tambah lagi 1 kalau pas di wihara ada Cagumea atau Sidiaan. Karena nanti dapat paling setahun 5 kali. Ya jangan begitu. Nah, ada waktu, ada kesempatan Anda berkorban sedikit. Waktu Anda berkorban sedikit kesenangan Anda, kesenangan indria Anda korbankan. Untuk apa Bante? Kan saya lebih demen-demennya. Ada yang lebih tinggi daripada amisasuka, yaitu kebahagiaan yang muncul dari perilaku baik dan juga pikiran baik. Ketika Anda datang ke wihara, sedikit atau banyak pasti ada ilmu yang bisa Anda bawa. Warisan ilmu tidak akan hilang. Dapat gelar dari Bante, pas kebetulan ada dibagi gelar juga. Kalau dibagi gelar, nanti 3 bulan juga sudah hilang. Kena hujan, kena angin, kena hujan, kena angin, ditarik sudah jebol. Tapi yang namanya pengetahuan, sampai kapanpun pengetahuan itu jika diulang-ulang, maka pengetahuan itu tidak akan pernah hilang. Mengingat waktunya sudah malam, ini saya bawa HP supaya tidak kebablasan. Soalnya saya lebih bahagia ceritanya. Melihat Anda ada di sini, makanya takutnya saya bahagia, Anda menderita supaya beda. Intinya apa? Saya mengajak ibu bapak, mulailah kita kembali ke negara. Ada ketertarikan untuk mendengar, supaya apa? Ada peningkatan kualitas kebahagiaan kita. Tidak hanya pada kesenangan indria, tapi meningkat. Syukur-syukur dari kita mengulang dhamma, kilesa-kilesa bisa kita tinggalkan. Akhirnya kita bisa mencapai yang paling tinggi, yaitu pencapaian ilahi. Inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kan cuma 30 menit doang. 30 menit doang. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ada poin yang membuka hati Anda, sehingga Anda makin hari dengan umur yang masih ada ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga berkah dan memberkahi Anda semua. Semoga ibu bapak, saudara-saudara sekalian senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan semoga karma baik yang hari ini telah Anda upayakan semoga menjadi pukulan parami sekaligus juga menjadi pukulan kebajikan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk